Polda Sumatera Utara menetapkan 4 tersangka kasus penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal di Medan, Sumatera Utara. Para tersangka masing-masing 2 dokter bersama seorang aparatur sipil negara dan seorang pihak swasta. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menjelaskan, pihaknya telah menetapkan 2 dokter sebagai tersangka penerima suap dan 1 ASN dari kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Utara sebagai tersangka pemberi suap. Tersangka penerima berinisial Dr. Iwe. Iwe adalah ASN yang bertugas sebagai dokter di Rutan Tanjung Kusta Medan. Sementara Dr. KS merupakan ASN di Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Sementara tersangka SW adalah pemberi suap, sekaligus membantu menyediakan vaksin yang dijual secara ilegal. Keempat tersangka mematok tarif biaya penyuntikan vaksin sebesar Rp250.000 per orang. Total keuntungan yang diperoleh para tersangka dari menjual vaksin COVID-19 secara ilegal mencapai Rp238 juta selama beroperasi dari April hingga Mei 2021. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi geram terhadap aksi ASN di Dinas Kesehatan yang ditangkap karena melakukan aksi jual beli vaksin COVID-19 secara ilegal. Edi mengatakan kedua ASN tersebut secara otomatis akan diberikan sanksi pemecatan. Hasil dari laporan yang saya dapat adalah ada pelaksanaan vaksinasi untuk ILP. Ada 2 dokter, ada dokter rutan dengan dokter di Dinas Kesehatan yang menyalahgunakan untuk melakukan vaksinasi kepada para tahanan. Dilakukan untuk dijual keluar. Begitu yang baru saya dapat. Tapi nanti coba kita lihat, kita nanti kan diproses. Sanksinya apa Pak Gubernur? Oh, pecat, pasti pecat. Sesuai peraturan yang berlaku, melakukan hal yang seperti itu vaksin ini untuk diberikan untuk mengantisipasi orang supaya tidak terjangkit COVID. Tetapi malah vaksin diperlakukan seperti itu. Limbah ini Pak. Limbah maksudnya gimana Pak? Sebelumnya, bisnis kotor di tengah pandemi juga terungkap terkait modus layanan pemeriksaan cepat atau rapid test antigen di lantai mezanin Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang dengan modus memakai alat daur ulang terbongkar setelah digerebek petugas Polda Sumatera Utara. Diperoleh informasi, layanan rapid test antigen yang disediakan salah satu perusahaan farmasi ternama di bandara tersebut diduga menggunakan peralatan bekas pakai yang didaur ulang. Setelah dipakai, alat yang digunakan untuk pengambilan sampel yang dimasukkan ke dalam hidung saat rapid test antigen kemudian dicuci dan dibersihkan kembali. Setelah itu alat tersebut kembali dimasukkan ke dalam bungkus kemasan untuk dipakai pemeriksaan orang berikutnya. PT Kimia Farma Tbk akhirnya memecat para oknum pegawainya yang terlibat dalam kasus alat tes cepat atau rapid test antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Sebelumnya mereka telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Utara. Tim Liputan Berita 1. Ya, 2 kasus terkait bisnis kotor di tengah pandemi terjadi di Medan, Sumatera Barat, yakni tes antigen bekas dan jual beli vaksin ilegal. Bagaimana tanggapan pihak Kemenkes terkait peristiwa ini, serta bagaimana tanggapan Ikatan Dokter Indonesia terkait 2 dokter yang menjadi tersangka kasus jual beli vaksin ilegal. Dengan tema bisnis kotor di tengah pandemi, kita akan membahasnya bersama 2 orang narasumbernya. Saat ini sudah hadir bersama kami Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dr. Ariyanti Anaya. Selamat siang, Bu Dokter. Selamat siang, Mbak Anggita. Ya, Bu Ariyanti dan juga pemirsa, kita juga sudah bergabung dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih. Halo, selamat siang, Pak Daeng. Selamat siang. Selamat siang. Baik, nah ini Pak Daeng dan juga Bu Ariyanti di tengah masa sulit seperti ini, di tengah pandemi ada oknum tidak bertanggung jawab melakukan 2 bisnis kotor. Jika sebelumnya bisnis tes antigen bekas, ini kemudian yang baru terungkap adalah vaksinasi ilegal. Ini saya mau tanya ke Bu Ariyanti dulu, apakah memang semudah itu untuk bisa mendapatkan akses vaksin dari pihak Dinas Kesehatan, Bu?
Ya, selamat siang para pemirsa semua. Selamat siang, Pak Daeng. Tentunya kalau dibilang mudah, tentu tidak mudah. Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan, ya, dari staf dari Dinas Kesehatan yang notabene mereka adalah yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan vaksin ke masyarakat seperti itu. Jadi ini dari dalam gitu ya, oknum dari dalam sehingga vaksin ini bisa lolos seperti itu. Terkait dengan teknik dari pendistribusian vaksin ke daerah ini, sebenarnya seperti apa sih Bu kalau Anda lihat pengawasannya? Ya, Kementerian Kesehatan ini sudah mempunyai sistem yang cukup baik, ya, cukup ketat untuk bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi, termasuk di dalamnya adalah diawali dengan bagaimana vaksinasi itu bisa didistribusikan dengan baik, dengan memenuhi cara distribusi obat yang baik. Karena apa? Karena vaksin ini kan harus ditangani dengan baik dari sisi suhunya, sehingga suhunya tetap terjaga di kalau untuk beberapa vaksin 0 sampai 20, ada beberapa vaksin lagi 8 sampai 70, 20 sampai 70 minus 20 sampai 70 derajat Celcius seperti itu. Nah, ini harus terjaga terus sehingga ketika dilakukan vaksinasi maka mutu dari vaksin itu tidak berkurang, tidak menurun, ya, sehingga keamanannya terjamin. Kemudian vaksin-vaksin ini akan didistribusikan oleh BUMN yang mendapat penugasan untuk mendistribusikan vaksin sampai ke provinsi maupun ke kabupaten kota. Sistem itu dibuat tertutup dan terpantau, kemudian juga tercatat. Ya, jadi nanti ketika vaksin-vaksin ini sudah sampai di Dinas Kesehatan atau di kabupaten kota, maka harus ada dicatat siapa yang menerima dari vaksin itu, berapa jumlahnya, apakah vaksin itu diterima dengan baik, kemudian harus disimpan di dalam cold chain, kita bilang ruang pendingin yang memang sesuai suhunya. Selanjutnya maka dari Dinas Kesehatan yang akan mendistribusikan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pelaksanaan vaksinasi. Semuanya tercatat. Karena apa? Karena tentunya ini dilakukan untuk pengawasan yang baik dan dicatat berdasarkan masing-masing batch number dari vaksin yang didistribusikan. Ya, ini apakah bisa dikatakan pengawasan di daerah ini kurang dilakukan, Bu, sehingga bisa ada oknum yang mendapatkan vaksin tersebut? Kalau kita lihat bahwa yang menerima Dinas Kesehatan, ini artinya kan memang orang dalam sendiri yang mengeluarkan. Nah, artinya perlu ada pengetatan pengawasan di daerah, siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan vaksin dari instalasi farmasi atau dari instalasi yang memang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menyimpan vaksin itu sebelum vaksin itu digunakan. Baik, saya mau tanya ke Pak Daeng. Pak Daeng, ini tanggapan dari IDI terkait 2 dokter yang menjadi tersangka jual beli vaksin ilegal ini seperti apa, Pak? Ya, yang pertama pasti ya kami sangat prihatin dan sangat menyesalkan ini terjadi. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih aparat penegak hukum sangat sigap menanggulangi masalah ini supaya di tempat-tempat lain tidak terjadi lagi. Karena bagaimanapun ya, siapapun ya, ini kebetulan oknumnya ASN dan di antaranya ada dokter ya. Tapi sebenarnya siapapun bisa berpeluang melakukan hal ini ya. Mungkin kita sudah pernah dengar cerita-cerita ya dalam penanganan COVID ini banyak penyimpangan yang terjadi ya. Ini sekarang terjadi kebetulan yang melaksanakan oknum ASN dan oknum 2 diantaranya adalah oknum dokter. Tapi bagaimanapun siapapun yang melakukan, apalagi yang berkaitan dengan bantuan penanganan COVID ya, bantuan sosial COVID, itu saya kira ini perbuatan yang sangat tidak terpuji dan memang melanggar aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu, memang sebaiknya ke depan harus dilakukan upaya-upaya supaya ini
bisa tercegah tidak terjadi lagi. Nah, ini bagi dokter yang tersangkut kasus seperti ini, jual beli vaksin ilegal yang tentu sangat menyalahi aturan, ini sanksi terberat apa yang bisa mereka terima, Pak Daeng? Ya, begini, kami masih mendapatkan informasi agak terbatas ya dari kawan-kawan. Kami masih terus mendalami. Yang kami lihat masih ini kaitannya dengan persoalan hukum secara umum, ya, hukum secara umum, hukum murni, ya. Artinya ini berkaitan dengan penyalahgunaan, berkaitan dengan yang dituduhkan itu jual beli, kaitannya dengan suap, dengan korupsi. Jadi ini memang hukum secara umum. Oleh karena itu, karena ini hukum secara umum, maka memang kami mempersilahkan yang berwenang yang melakukan penegakan hukum, yaitu kepolisian dan nanti mungkin disampaikan ke kejaksaan dan pengadilan. Tapi kami sudah meminta kawan-kawan Ikatan Dokter di Sumatera Utara untuk mempelajari, melihat apakah ada pelanggaran-pelanggaran juga yang terkait dengan aturan-aturan di profesi kedokteran, ya. Masalah etika, masalah disiplin kedokteran. Kalau itu ada, maka kami juga akan memproses yang bersangkutan untuk dikenai sanksi apa tidak. Baik, ini artinya masih menunggu laporan dari hasil penelusuran lebih lanjut ya Pak Daeng. Pak Daeng dan Ibu Ariyanti, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda, tetaplah bersama kami.